Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tanda-tanda akhir zaman sudah dekat. Wallahu alam kapan kiamat tiba, tapi tanda-tanda sudah ada. Kemarin-kemarin ada kejadian viral di media sosial. Suami istri tukar pasangan. Ini sangat memalukan, sangat dahsyat ini. Suami istri tukar pasangan. Sama-sama punya istri, ditukar, saling pakai. Masya Allah. Inilah akhir zaman. Bapak memperkosa anak, anak memperkosa ibunya dan adiknya. Dan banyak lagi yang lain-lain. Ini akibat krisis akhlak, krisis adab, kurang berilmu, tidak mau belajar agama. Inilah akibatnya. Tidak mau belajar ilmu fikih, ilmu hukum, halal haram. Tidak tahu. Jadi inilah akibatnya. Yang anak meniduri ibu kandungnya sehingga hamil. Adiknya ditidurin. Yang istrinya disuruh pakai orang lain. Tukar pasangan. Sudah ditangkap pelakunya. Alhamdulillah. Ini akibat nonton film porno ini. Akibat nonton film BF. Kebanyakan nonton film porno, akhirnya begini. Jadi kalau orang nggak ada ilmu, gawinya nonton. Ya. Nafsu syahwatnya tinggi. Maka dari itu, jauhilah kita dan keluarga kita dari film-film porno yang merangsang, yang merusak akhlak, adab anak-anak kita. Karena hawa nafsu ini tidak bisa dikendalikan. Kalau sudah masuk kemasukan syaitan, tidak bisa dikendalikan lagi. Ibunya dipandang orang lain. Ibunya diajak berzina. Masya Allah. Gimana ini anak ini didikannya? Maka dari itu bapak ibu tolong anak-anaknya diperhatikan. Lihat HP-HP-nya bongkar. Diperiksa aplikasi-aplikasinya. Apakah ada yang mengandung film BF, film porno? Dihapus segera. Ya. Jangan kita biarkan anak-anak kita masuk kamar nonton HP, buka HP, lihat HP-nya, periksa. Ya. Periksa video-videonya. Jangan takut dengan anak ya. Kalau anak sudah kurang ajar, kamu yang dimakannya nanti. Anak berhubungan badan dengan ibu. Bapak berhubungan dengan anak wanitanya. Inilah akhir zaman kata Rasulullah. Perzinahan di mana-mana, pembunuhan di mana-mana, gempa bumi, banjir, petir geledek. Itulah tanda-tanda akhir zaman. Wanita yang jadi lanang, laki-laki, laki-laki mau jadi perempuan, perempuan mau jadi laki-laki. Sudah banyak, sudah terjadi. Jaga anak kita, jaga anak istri kita dari nonton-nonton yang film-film kotor. Inilah akibat nonton film porno. Akibatnya pemikirannya, akhlaknya tidak berfungsi lagi. Jadi seperti hewan. Setiap melihat wanita nafsu, setiap melihat wanita nafsu. Inilah hawa nafsu syaitan, hawa nafsu kebinatangan. Maka dari itu Rasulullah bersabda, orang yang sanggup menikah silakan menikah. Apabila sudah mencukupi, sudah bekerja, sudah mendapatkan gaji, silakan menikah.
Menikahlah kata Rasulullah. Nanti Allah Subhanahu wa taala yang akan mengayakannya. Jangan takut kita menikah karena miskin. Silakan menikah kalau kita sudah sanggup ekonomi, sanggup untuk memberi nafkah kepada istri lahir dan batin, silakan kata Rasulullah. Kalau tidak sanggup menikah, nafsu syahwatnya tinggi, emosinya tinggi, silakan berpuasa. Berpuasa sunnah Senin dan Kamis untuk meredam hawa nafsu, untuk menawan hawa nafsu. Dengan puasa insya Allah nafsu syahwat kita, nafsu seks kita berkurang. Itulah pentingnya kita berpuasa. Kenapa Rasulullah puasa dan Senin dan Kamis? Itu ada rahasianya. Maka dari itu kita umatnya dianjurkan Rasulullah berpuasa agar meredam hawa nafsu seksual. Tidak sanggup dengan berpuasa, kita berolahraga. Habiskan tenaga kita dengan olahraga itu. Main bola, main basket, berenang, fitness, silakan ya. Niatkan ibadah. Dengan berolahraga tadi insya Allah badan kita capek, lesu, akhirnya kita tertidur ya. Jadi nafsu tadi berkurang. Inilah fadilah, kehebatannya dari Rasulullah. Itulah yang dianjurkan Rasulullah. Kalau tidak sanggup untuk menikah, berpuasa. Kalau tidak sanggup berpuasa, berolahraga untuk meredam hawa nafsu kita. Karena kalau kita sudah berdua-duaan di dalam kamar atau di kebun-kebun atau di halaman-halaman ya, di ruangan remang-remang antara laki dan perempuan berdua-duaan, yang ketiganya syaitan kata Rasulullah. Maka dari itu adik-adikku, jangan pacaran, silakan. Kalau sanggup lamar, temui orang tuanya, lamar. Ajak nikah. Jangan mau pacaran ya. Boleh kita pacaran, tapi ada batasnya. Sekedar untuk mengenalkan. Jadi adik-adik kalau pacaran tempat remang-remang berdua-duaan, yang ketiganya syaitan, akan terjadi perzinahan ya. Kita ini akhir zaman, tidak ada lagi nabi, tidak ada lagi rasul. Ikutilah ulama, ikutilah ustadz ya, pergi pengajian ke masjid, ke musola, belajar agama ya. Kalau tidak ketemu dengan ulama, ketemu dengan ustadz. Kalau tidak ketemu, ya kita lihat di media sosial, banyak ulama-ulama, ustadz-ustadz yang ceramah, baik di YouTube, snack video, TikTok. Banyak itu ulama-ulama, ustadz-ustadz. Ikuti, dengeri pengajiannya untuk menambah ilmu, wawasan, yang terutama ilmu hukum, fikih ya. Belajar yang mana yang halal, haram. Jangan terabas lab. Banyak-banyaklah berzikir dengan Allah Subhanahu wa taala. Salat 5 waktu jangan ditinggalkan, karena itu benteng kita. Ditambah lagi dengan salat sunat-sunatnya. Jangan kita sholat wajib saja. Wajib itu seperti kita makan nasi ya. Tambah dengan sholat-sholat sunatnya, lauk-lauknya istilahnya. Jadi kalau kita makan itu ada lauknya, ada ikan, ada telur, ada daging. Jadi kalau sholat cuman wajib itu ibaratnya nasi saja, nggak ada lauknya. Maka dari itu kita sholat ini tambahi. Yang 5 waktu tambahi sholat sunat-sunatnya. Sholat sunat qobliyatan, ba'diyatan, sholat hajat, sholat tobat, sholat duha, sholat isyraq. Laksanakan agar iman kita meningkat. Kita baca doa, zikir pagi dan petang yang diajarkan Rasulullah, pakai itu agar kita dibentengi oleh syaitan-syaitan. Karena syaitan ini ada yang halus, ada yang nyata. Yang nyata itu berbentuk manusia, bentuknya manusia tapi syaitan yang mengajak ke jalan kejahatan. Yang syaitan halus itu ialah yang membisik-bisikkan ke dalam dada kita, yang membisikkan kejelekan itu menjadi bagus. Itulah syaitan yang mengajak ke jalan yang salah. Kelihatannya bagus, padahal itu jelek.